Lihat lagi satu ya. Jangan tahu kan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan bukan cerita untuk dulu, tapi sekarang. Rasulullah pernah mengatakan, nanti akan datang dari turunanku sendiri. Pernah dengar? Iya. Nah, dari turunanku sendiri. Dialah seorang Imam Mahdi. Dia punya bapak juga bernama Abdullah. Dia lahir di Madinah. Di Madinah. Terus, tapi ketika di Madinah, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Akhirnya dia lari ke Makkah. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini, itu kan cerita bukan buat zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang, akhir zaman kan. Secara ilmiah, kalau duriannya Rasulullah, masa mau dibunuh? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Kias nggak berarti ini? Kias. Yang dimaksud turunan adalah sanad keilmuan. Nggak mungkin kalau memang itu duriannya Rasulullah mau dibunuh, ini nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin kan? Ini orang itu punya bapak namanya Abdullah, mengabdi kepada Allah dengan ciri-ciri jidat luas. Artinya dia wawasan tentang ilmu ibadah luas. Dia punya tanda hitam di pipi sebelah kiri, artinya punya masa lalu kelam. Contoh kalau di Wali Sunan Kalijogo, ya kan, dengar nggak? Yang tadinya berkata ini. Badan sama kaki tidak seimbang, kaki lebih kecil. Artinya apa? Orang yang dilihat sepertinya tidak mumpuni dalam keilmuan ibadah ataupun lahir dari orang-orang biasa. Kias nggak? Iya. Coba kalau seumpama nggak kias, mungkin nggak, saran jangan pribadi, mungkin nggak duriannya Rasulullah lahir di Madinah mau dibunuh, ini mungkin nggak? Tidak. Ya kan? Harusnya kan diagungkan kan? Iya. Karena dia duriannya Rasulullah. Tapi kenapa dalam hikayatnya mau dibunuh, dikejar-kejar? Inilah. Padahal kan di situ sudah jelas kias. Imam ini adalah pemimpin Mahdi ini yang ditunggu-tunggu. Maka dia akan membawa ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Lihat pertanyaannya, apakah Islam yang sekarang ini belum benar? Pertanyaan kan kayak gitu. Ini. Ya. Berarti Imam Mahdi itu banyak. Boleh dilihat karena kias. Jadi nanti menilai Imam Mahdi atau apa? Kalau saya pribadi ya, Imam ini kan pemimpin, Mahdi ini yang ditunggu. Lah nanti jenengan kalau ada orang ibarat seperti itu, dia itu Imam Mahdi secara kias. Tapi ketika itu jangan mengatakan kalau Imam Mahdi itu namanya sombong. Kias semua ini. Paham ya? Jangan coba jangan dalami secara ilmiah aja, logika akal sehat lah. Ya, akal sehat. Maka banyak kok yang kias-kias ini ditelan mentah-mentah ini banyak. Saya khawatirnya kayak gitu. Akhirnya apa? Takutnya dia bersandar pada amal-amal puasa 1 bulan, ketika nanti sudah berzakat merasa dosanya sudah diampuni semua. Ini harus dikaji apa itu puasa, apa itu sholat secara kemakrifatan. Jadi banyak orang bilang thorikah, tapi tidak memahami apa sebenarnya itu thorikoh. Thorikoh ini perjalanan. Perjalanan ini didapat karena apa? Yang sudah hak-hak di dalam hati. Karena pembedaan daripada syariat dan makrifat. Dengan cara apa? Kita harus mencari namanya ilmu rasa. Jangan ngerokok. Yang dicari apa? Rasa. Coba jangan pegang dengan jari satu, bisa nggak? Susah. Nah, nggak bisa kan? Harus dengan jari. Ini artinya apa? Kita harus dengan syariat dan makrifat, Al-Quran dan Al-Hadis.
Logikanya. Wah, Di tengah-tengahnya kita ya yang menjalankan iya. itu. Betul ya. Ya iya. Gitu loh. Jalankan. Jangan pernah ya kita ini menyalahkan orang lain ataupun apa, jangan. Tapi kalau jenengan pengen belajar, belajarlah benar-benar dilihat orang itu tentang ilmunya. Jangan dilihat secara casingnya, tapi dilihatlah ilmunya. Ya. Walaupun dia dari turunan mana ya. Ada istilah jangan menghujat guru sejaman kata. Jadi kan jenengan terus sudah belajar, kalau jenengan tahu yang benar, terus jenengan dulu pernah belajar sih, jangan pernah ditinggalkan. Tetaplah kita harus selalu menjaga tali silaturahmi, ya. Karena dari beliau-beliau lah kita ini akhirnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi kalau sangat keilmuan kita benar, jadi kita itu bisa nyampe ke Rasulullah ya. Kan Muhammad kesucian. Ya, saya simbolkan dengan wudhu ma'rifat itu loh. Iya. Coba yang di sisinya Allah siapa? Muhammad. Muhammad. Kenapa enggak Nuh? Kenapa enggak Adam? Kenapa enggak Ibrahim? Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Berarti apakah mereka tidak di sisinya Allah? Di sisinya Allah. Cuman kategorinya yang suci. Siapapun itu. Yang penting suci, baru dia bisa. Kutiupkan roh dan nyawaku dalam keadaan suci, maka harus kembali lagi kepadaku dalam keadaan suci, baru bisa di sisinya Allah. Ini, padahal Nabi banyak loh, Rasul. Tapi kenapa yang di sisinya Allah ini hanya Muhammad? Karena apa? Yang di sisinya Allah itu adalah yang suci. Makanya jelaskan tentang masalah wudhu ma'rifat dengan membasuh tangan. Nah kalau hanya wudhu terus gak dibedah secara ma'rifat, mencuci tangan loh, jangan mau makan aja kadang mencuci tangan. Iya. Berkumur setiap pagi, jangan berkumur bahkan sikat gigi. Iya. Kenapa kok ini dipotong-potong? Agar mendapatkan ilmunya, karena punya makna sendiri-sendiri, punya arti sendiri-sendiri yang harus kita jalankan sebagai tindakan, namanya thoriqah itu. Kalau nggak mengandung makna, mendingan mandi sekalian ya. Ya sama nggak? Ya betul kan? Sama nggak? Mandi sekalian. Malah Basah bersih. semuanya. Iya. Kalau Kena mandi semua ya, Langsung kena itu, semua. langsung kena semua. Nah, kenapa? Nah ini karena dipotong-potong biar ada mengandung makna untuk kita pelajari, untuk kita serap, untuk kita jadikan tindakan, untuk membenahi alaqul karimah. Itulah namanya thoriqah. At-thoriq perjalanan. Ya. Nih, ya. Jadi wajarlah kalau ada orang, nah ini namanya apa? Tapi dia belum bisa memahami bahwa yang dicari itu ilmu. Ilmunya. Nah, belajar dari ini hikayat-hikayat kayak Imam Mahdi. Semua hikayat itu harus kita bedah untuk kita jadikan ilmu. Hikayat itu bukan untuk hanya sekedar dongeng, bukan. Hikayat itu adalah untuk kita pahami, untuk kita serap, untuk kita bedah. Jadikan suatu ilmu untuk kita jadikan tindakan, untuk memperbaiki ibadah kita, biar kita bisa mendadani alaqul karimah kita dengan baik, biar beribadah dengan baik, biar bisa tahapan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud. Paham yang tadi? Itu pemahaman sekarang mah yang namanya hikayat itu cuma cerita dongeng belaka ya. Iya. Padahal itu